Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada pakar Pak Andri sebagai guru penggerak angkatan 5 untuk memenuhi tugas saya dalam mengerjakan eksplorasi penyebab identifikasi masalah. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu Yeti. Pak, saya akan melakukan wawancara. Jadi nanti mohon dijawab pertanyaan-pertanyaan saya sesuai dengan kondisi yang ada. Baik, Bu. Ya. Yang pertama, apa yang menyebabkan peserta didik kurang termotivasi dalam pembelajaran? Yang pertama ini ada faktor dari individu siswa tersebut ya, Bu. Pertama, apakah dia dalam kondisi sakit ataukah di rumah ini dia kurang tidur. Nah, itu dapat menyebabkan motivasi anak dalam belajar kurang. Lalu kalau untuk eksternalnya, ini biasanya gurunya ini belum memanfaatkan media pembelajaran atau fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Mungkin itu jadi pembelajarannya kurang kreatif dan inovatif. Nah, selanjutnya, apa yang menyebabkan peserta didik kurang berminat dalam membaca? Biasanya anak itu beda dengan zaman kita dulu ya, Bu. Mungkin anak sekarang ini sudah banyak teknologi yang canggih, makanya anak untuk melihat buku itu udah malas duluan. Jadi kita nggak harus motivasi terus bahwa buku itu tetap harus dibaca. Anehnya itu, Bu. Karena ini ya kalah saing dengan teknologi sekarang ya. Betul, yang lebih canggih dan lebih menarik bagi siswa atau murid. Baik, Pak. Selanjutnya, apa yang menyebabkan peserta didik itu kurang paham dengan materi yang disampaikan guru? Karena terkadang kan kita sudah menyampaikan materi, udah panjang lebar, ternyata di akhir pembelajaran ternyata ada beberapa siswa itu tidak memahami materi yang sudah kita sampaikan tadi. Gitu. Betul, Bu. Makanya gunanya adanya pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu. Karena siswa ini kan pemahamannya berbeda-beda. Biasanya guru itu monoton pembelajarannya, ceramah, padahal dia banyak siswanya itu tidak hanya dalam metode ceramah aja dia menangkapnya, ada juga dengan gambar, ada juga dengan suara. Mungkin pembelajaran berdiferensiasinya yang dimunculkan kembali si guru itu ya. Terus selanjutnya, apa yang menyebabkan peserta didik itu kurang mampu menyelesaikan soal-soal yang berbasis HOTS, Pak? Baik, tingkat pemahaman anaknya kurang, Bu. Jadi karena anak membacanya minatnya sedikit, akhirnya informasi yang dia terima sedikit. Makanya kita harus meningkatkan pemahamannya dulu, Bu. Makanya HOTS itu kemarin juga sudah saya coba, ya memang anak kurang dalam memahami bacaan. Berarti lebih dikarenakan itu siswa itu kurang paham dengan soal-soal itu ya, kurang memahami isi soalnya ya, Pak ya? Iya, kurang memahami isi soal dan maksud dari soal tersebut. Selanjutnya, apakah yang menyebabkan peserta didik itu kurang memahami konsep dasar matematika nih, Pak? Kadang kan misalnya nih saya di kelas 3 gitu ya, ternyata saya itu menemukan siswa saya itu belum bisa penjumlahan bersusun gitu, padahal konsep itu sebenarnya ada di kelas 2. Betul, Bu. Mungkin karena kurangnya konsepnya aja, Bu, variasi dari pembelajaran gurunya. Makanya matematika itu konsep sangat penting. Makanya saya bilang kalau untuk matematika intinya di konsep paling, Bu. Sama pembelajaran kita dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari paling gitu. Iya, Pak. Selanjutnya yang terakhir nih, Pak, apakah ya yang menyebabkan peserta didik itu kurang aktif dalam pembelajaran gitu, Pak? Terkadang kan kita sudah menggunakan media, istilahnya media yang berbasis IT gitu ya, Pak, misalnya PowerPoint atau video gitu. Nah, tapi ternyata kita melihat peserta didik kita itu kurang aktif gitu, atau mungkin bisa jadi ada peserta didik kita itu yang kurang tertarik gitu, padahal kita udah menggunakan media teknologi itu gitu, Pak. Baik, mungkin kita memakai pola ice breaking ya, Bu. Jadi anak diajak untuk bersenang-senang dulu, terus kita ikuti alur siswa. Mungkin kurangnya ice breaking, sama satu lagi medianya itu
terlalu rumit atau terlalu kurang dipahami, makanya harus yang simple yang saya bilang anaknya tuh, Bu. Jadi poinnya untuk materi PowerPoint itu yang khususnya dan umumnya di buku bacaannya. Jadi antara media dengan buku dipadukan. Paling seperti itu, Bu. Ya baik, terima kasih ya Bapak atas waktu yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih yang Bu Yeti. banyak. Sama-sama. Kalau